Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yultini Maria Meoledo dengan NIM 2101050105. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fase-fase pertumbuhan manusia. Yang pertama, pengertian perkembangan manusia. Perkembangan merujuk pada pola kelanjutan dan perubahan yang terjadi pada seseorang selama perjalanan hidupnya. Sebagian besar perkembangan meliputi perubahan sekalipun kemunduran menjadi bagian di dalamnya. Misalnya, kemampuan mengolah informasi menjadi lebih lambat pada orang dewasa yang lebih tua. Para peneliti yang mempelajari perkembangan terasa tergugah keingintahuannya pada sifat perkembangan yang universal dan variasi yang terjadi pada tiap-tiap individu. Pola dari perkembangan menjadi kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses. Yang pertama, proses fisik atau physical process. Proses fisik atau physical process meliputi perubahan yang bersifat biologis individu, gen yang diwariskan pada orang tua, perubahan hormon selama masa pubertas dan menopause, serta perubahan yang terjadi sepanjang hayat pada otak, tinggi badan dan berat badan, dan kemampuan motorik, semua mencerminkan peran perkembangan dari proses biologis. Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif atau cognitive process meliputi perubahan yang terjadi dalam pikiran, kecerdasan, dan bahasa individu. Mengamati benda-benda berwarna-warni yang terayun di atas ranjang bayi, menyusun kalimat tentang masa depan, membayangkan diri sebagai seorang bintang film, serta mengingat nomor telepon baru, semuanya itu menunjukkan peranan proses kognitif dalam perkembangan. Yang ketiga, proses sosial emosional. Proses sosial emosional atau sosial emosional proses meliputi perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan pada emosi dan perubahan dalam kepribadian. Senyum bayi sebagai proses atas sentuhan ibunya. Kegembiraan seorang remaja menghadiri acara kelulusan keagresifan seorang pria dalam berolahraga serta kasih sayang yang saling ditunjukkan oleh pasangan yang lebih tua, semua itu menunjukkan peranan proses sosial emosional. Yang bagian B atau yang kedua, fase-fase perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan manusia secara umum terbagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik atau dalam kandungan sebelum dilahirkan dan fase pasca embrionik atau setelah dilahirkan. Yang pertama, fase embrionik. Perkembangan pada manusia pada fase embrionik diawali dengan proses pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur yang berasal dari perempuan atau ibu dan sel sperma yang berasal dari pria atau ayah. Inti sel sperma akan melebur dan inti sel telur dan terbentuk sebuah sel baru yang disebut zigot. Zigot ini akan membelah diri menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan seterusnya. Zigot yang telah membelah menjadi banyak sel tadi akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin dan rahim ibu. Lamanya waktu janin tumbuh dan berkembang dalam rahim ibu dan mulai proses pertumbuhan hingga kelahiran adalah kurang lebih 9 bulan 10 hari. Perkembangan janin selama di dalam kandungan atau rahim dibagi menjadi 3 tahapan. Lamanya waktu yang setiap tahapan adalah 3 bulan. Yang pertama, trimester pertama. 3 bulan pertama embrio berkembang menjadi janin yang panjangnya kurang lebih 5,5 cm. Janin sudah berbentuk seperti manusia walaupun ukuran kepalanya sangat besar. Di akhiri 3 bulan pertama ini janin juga sudah mulai dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Bagian B, trimester kedua. Pada 3 bulan kedua janin sudah semakin berkembang dan panjangnya sudah mencapai kurang lebih 19 cm. Tangan dan kakinya berkembang, muka tumbuh memanjang pada 3 bulan kedua ini. Detak jantung janin juga sudah mulai bisa terdeteksi. Gerakan janin juga mulai aktif. Yang bagian ketiga, trimester ketiga. Di 3 bulan ketiga terjadi pertumbuhan ukuran janin sangat cepat. Ukuran tubuh sudah proporsional seperti bayi. Karena ukuran tubuhnya semakin besar, janin tidak terlalu leluasa bergerak di dalam rahim. Menjelang kelahiran, bayi pada umumnya sudah mencapai panjang sekitar 50 cm.
Berikutnya janin akan lahir ke dunia dan disebutlah dengan sebutan bayi. Yang kedua, fase pasca embrionik atau setelah dilahirkan. Fase pasca embrionik dalam perkembangan manusia merupakan di mana manusia telah dilahirkan di dunia. Dalam fase ini perkembangan manusia terbagi menjadi 5 fase, yaitu fase balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Yang pertama, fase balita. Bayi mempunyai kaki namun belum bisa berjalan dan mempunyai tangan namun belum dapat memegang dengan baik. Bayi memperoleh makanan dan minuman dari ASI. Sering juga dengan bertambahnya usia, organ-organ pada bayi juga akan berkembang. Pada usia 1 atau 2 tahun, bayi akan mulai belajar berjalan dan mengendalikan fungsi anggota tubuh lainnya seperti tangan, kepala, mulut. Organ-organ tersebut akan semakin matang pada saat usia anak-anak. Pada saat usia masuk sekolah atau sekitar usia 5 tahun. Yang kedua, anak-anak. Masa anak-anak yaitu usia 5 hingga 12 tahun. Dalam periode ini, pertumbuhan fisik mulai meningkat, baik tingkat badan maupun berat badan, disertai perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Di atas usia ini, anak telah berkembang dalam kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan beralasan. Pada usia yang sama, anak telah matang emosinya dan belajar bagaimana bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, fase remaja. Masa remaja ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Perubahan fisik yang terjadi merupakan tanda kematangan organ-organ reproduksi. Pada umumnya, organ reproduksi anak perempuan lebih cepat matang dibandingkan organ reproduksi anak laki-laki. Beberapa tanda matangnya organ reproduksi pada anak perempuan adalah tumbuhnya rambut di daerah kemaluan, membesarnya buah dada, dan terjadi menstruasi. Adapun pada laki-laki tampak dari membesarnya jakun sehingga suara menjadi besar, tumbuhnya rambut di wajah, otot-otot membesar, dan mimpi yang diiringi dengan keluarnya sperma atau mimpi basah. Penyebab munculnya pubertas adalah karena kerja hormon estrogen yang dihasilkan ovarium atau pada perempuan dan testosteron yang dihasilkan testis atau pada laki-laki. Akibatnya organ-organ reproduksi berfungsi dan tubuh mengalami perubahan. Salah satu ciri pubertas pada anak perempuan adalah menstruasi. Bagian yang keempat, fase dewasa. Setelah melewati masa remaja akan masuki masa dewasa sebagai tahapan selanjutnya dari perkembangan manusia. Pada masa ini pertumbuhan tubuh mencapai ukuran maksimal. Tinggi badan akan berhenti dan usia sekitar 20 tahunan. Selama masa dewasa, pemahaman emosional akan terus berkembang. Berpotensi untuk terus belajar, mengembangkan diri dalam hal keterampilan, dan aktualisasi diri, bekerja, membina hubungan sosial, dan terus berprestasi. Yang kelima, fase masa tua. Segala potensi pada masa dewasa akan mengalami kemunduran ketika memasuki masa tua. Ini terjadi pada usia sekitar 60-65 tahun. Tubuh semakin rentan. Wajah dan tangan mulai keriput, kesehatan menurun, kecerdasan menurun. Bahkan pada usia lanjut orang muda lupa dan membutuhkan banyak istirahat sehingga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Pada masa ini aktivitas menurun dan mulai sulit melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan dan aktivitas seperti biasanya. Secara garis besarnya, para ahli memberikan periodasi atau pertahapan didasarkan atas periodasi biologis, psikologi, dan didaktis. Pembagian perkembangan ke dalam masa-masa perkembangan ini hanyalah untuk memudahkan kita mempelajari atau memahami jiwa anak dari sisi biologis, psikologis, maupun didaktis. Meskipun dibagi-bagi akan tetapi merupakan kesatuan yang hanya dapat dipahami dalam hubungannya secara keseluruhan. Periodisasi berdasarkan biologis merupakan pembagian fase perkembangan berdasarkan perubahan fungsi fisik atau perubahan proses biologis tertentu. Tokoh yang berpendapat demikian antara lain Aristoteles yang membagi masa perkembangan menjadi 3, yaitu periode anak kecil atau kleuter,
usia sampai 7 tahun. Yang kedua, periode anak sekolah atau usia 7 tahun sampai 14 tahun. Yang ketiga, periode pubertas atau remaja usia 14 sampai 21 tahun. Peralihan masa pertama dan masa kedua ditandai dengan pergantian gigi. Peralihan antara masa kedua dengan ketiga ditandai dengan mulainya bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. Yang kedua, periodisasi berdasarkan psikologis. Periodisasi ini didasarkan pada keadaan dan ciri khas kejiwaan anak pada suatu masa tertentu. Tokoh yang berpendapat demikian antara lain Oswald Kohr. Dia menemukan bahwa setiap anak dalam masa perkembangannya mengalami kegoncangan-goncangan psikis yang disebut sebagai masa Trost. Periodisasi perkembangan yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, fase Trost. Fase Trost 1 usia 0-3 tahun atau bisa disebut masa anak-anak awal. Yang kedua, fase Trost 2 usia 3-13 tahun biasa disebut masa keserasian sekolah. Yang ketiga, fase Trost 3 usia 13 tahun sampai akhir remaja biasa disebut masa kematangan. Sifat-sifat anak Trost ini ialah meraja-raja, egosentris, keras kepala, pembangkang, dan sebagainya. Yang kesemua itu ia lakukan dengan tujuan untuk memperoleh kebebasan dan perhatian. Yang ketiga, periodisasi berdasarkan didaktis. Dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian fase-fase perkembangan ini adalah materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Tokoh yang berpendapat demikian antara lain Jean-Jacques. Dia berpendapat bahwa dalam perkembangannya anak-anak mengalami bermacam-macam sifat dan ciri perkembangan yang berbeda-beda dari satu fase ke fase yang lain. Oleh karena itu, pendidikan harus disesuaikan dengan sifat-sifat masa tertentu itu. Masa-masa perkembangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa 1, masa asuhan usia 0-2 tahun. Yang kedua, masa 2, masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera usia 2-12 tahun. Yang ketiga, masa pembentukan watak dan pendidikan agama usia 15-20 tahun. C. Aspek yang mengalami perubahan dan perkembangan. Ada 3 aspek perubahan yang tak lepas dari perkembangan maupun pertumbuhan. Di antaranya yang pertama aspek fisik. Proses perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik eksternal, tangan, kaki, badan yang membesar, memanjang, melebar, dan tinggi. Sedangkan perubahan internal ditandai dengan makin matangnya sistem syaraf dan jaringan sel-sel yang kompleks sehingga mampu menaikkan fungsi hormon, kelenjar maupun keterampilan motoriknya. Aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan fisik adalah kesehatan, gizi, dan nutrisi. Terjadinya perubahan fisik sangat mendasar dan prinsipil karena mempengaruhi perkembangan yang lain atau kognitif maupun psikologis. Yang kedua, aspek kognitif. Perkembangan kognitif berhubungan dengan meningkatnya kemampuan berpikir atau thinking, memecahkan masalah atau problem solving, mengambil keputusan atau decision making, kecerdasan atau intelligence, bakat atau aptitude. Para ahli psikologis perkembangan memperluas dan menderajatkan pandangan tersebut dengan mengungkapkan perkembangan kognitif. Optimalisasi perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh kematangan fisiologis, terutama pada bayi dan anak, sehingga perkembangan kognitif makin baik dan koordinatif. Yang ketiga, aspek fisiologis emosional. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial atau homo sapiens. Ia tidak akan mampu hidup seorang diri tanpa kehadiran orang lain. Pergaulan dengan orang lain akan mampu mengubah persepsi, pandangan, sikap, dan perilaku seseorang, sebab dalam pergaulan terjadi interaksi antar individu yang ditandai dengan pertukaran atau transfer informasi tentang pengetahuan, adat istiadat, kebiasaan, budaya, dan dapat menyesuaikan dengan tuntunan lingkungan sosialnya.
Sebaiknya ketidakmampuan menyesuaikan diri akan membuat seseorang mengalami kehidupan yang terasing, terendah diri, pesimis, apatis, dan merasa cemas, khawatir atau takut. Akibatnya akan mempengaruhi krisis kepribadian atau personality crisis. Bagian keempat atau D, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Perkembangan yang terjadi pada diri seseorang ternyata menyangkut berbagai aspek, tidaklah masalah fisik semata, tapi juga berkaitan dengan masalah kognitif, moral, agama, maupun psikososial. Terjadinya perkembangan manusia dipengaruhi oleh yang pertama, hereditas atau genetitas atau keturunan. Faktor keturunan lebih menekankan pada aspek biologis atau herediter yang dibawa melalui aliran darah dalam kromosom, sehingga faktor genetis cenderung bersifat statis yang merupakan predisposisi untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan atau Papaliaols dan Feldman mengatakan bahwa aspek psikis yang dapat diturunkan ke generasi berikutnya adalah inteligens, bakat, kemampuan, minat, dan kepribadian. Yang kedua, lingkungan, yaitu tempat dan kondisi sosial di mana individu tumbuh dan berkembang. Lingkungan memiliki peran besar bagi perubahan yang positif dan atau negatif pada individu, dan hal ini sangat tergantung pada karakteristik lingkungan itu sendiri. Yang ketiga, interaksionisme antara genetis dan lingkungan. Perpaduan antara faktor genetis maupun faktor lingkungan menyatakan bahwa perkembangan seorang tidak dapat maksimal kalau hanya mengandalkan salah satu faktor pengaruh saja, sehingga keduanya harus dipersatukan demi mengupayakan maksimalisasi perkembangan seseorang. Faktor genetis harus ditopang dengan faktor lingkungan atau sebaliknya, sehingga memungkinkan perkembangan fisiologis maupun psikologis atau potensi, bakat, kecerdasan, dan kepribadian seseorang tidak akan terjadi kesinambungan. Inilah hasil presentasi dari saya. Terima kasih.